See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Warga desa Sukawedi, akhirnya gue nyoba nih ngirim cerita gue ke podcast Do You See What I See. Ada satu pengalaman waktu gue kuliah dulu, di awal perkuliahan kira-kira tahun 2019an lah ya. Gue dulu tinggal sama orang tua gue di sebuah komplek di Jakarta Utara. Tapi berhubung gue dapat kuliah di daerah Tangerang, ada di kampus gitu, gue harus stay di sebuah apartemen. Walaupun emang dari SMA dulu bokap tuh udah ngasih gue mobil ya. Lumayan banget lah kalau gue harus mondar-mandir dari rumah ke kampus tiap harinya. Waktu awal-awal gue tuh nyoba dari rumah ke kampus, PP gitu beberapa hari. Kalau lihat di map sih sekali jalan ya sekitar 1 jam 17 menit, 1,5 jam lah ya. Tapi kenyataannya sekali jalan aja udah makan tuh hampir 2 jam. Jadi kalau pulang pergi ya bisa 3 jam lebih sampai 4 jam lah. Bisa tua di jalan gue. Akhirnya waktu itu gue bilang ke bokap kalau gue tuh ngekos aja lah deket kampus biar nggak capek-capek banget. Bokap gue tuh langsung nyuruh, yaudah cari apartemen aja yang deket-deket kampus gitu kan, yang available lah buat disewain. Nah, gue tuh punya teman yang emang dia tinggal deket sama kampus di sebuah apartemen lah yang gak usah gue sebutin lah ya. Gue langsung chat dia tuh waktu itu. Gue minta tolong lah cari informasi. Ada gak kamar yang tipe studio lah, yang kecil-kecil gitu. Mau tahu harganya ya sama ya kayak apa gitu kan. Terus teman gue bilang, yaudah ntar gue tanyain dulu ke pengelola gitu ya. Nah gak lama dia tuh ngirimin chat ke gue gitu. Ngasih tahu kalau ada pemilik yang emang mau nyewain. Tapi beda tower sama towernya dia gitu loh. Nah terus dia langsung ngirim harga tuh sama beberapa fotonya. Nah, habis di chat sama teman gue itu, gue forward ke bokap gue tuh. Dan kata bokap gue sih langsung, yaudah iyain aja tuh. Katanya juga enak, udah ada isinya, jadi udah furnish gitu. Jadi gue tinggal nempatin aja. Yaudah, terus besokannya gue bilang tuh sama Chandra teman gue itu, minta tolong buat nemenin gue lihat kamarnya dulu lah sebelum gue pindah ke situ gitu. Nah ini kan bokap gue waktu awal kemarin udah langsung kontak sama yang punya buat ngeliat. Ya gue lihat sih apartemennya asik banget ya, maksudnya seumur hidup gue juga nggak pernah tinggal di luar gitu. Gue juga deg-degan banget, belum pernah tinggal sendirian. Tapi ya oke lah, gue pikir bisa jadi pengalaman buat gue, buat mandiri lah gitu ya. Namanya juga anak kuliahan kan, banyak teman-teman gue yang ngekos juga gitu. Nah, si Chandra ini teman kampus gue deh, sekelas gitu. Jadi
emang ya teman baru, cuman gue tahu dia udah tinggal di apartemen, makanya gue nanya sama dia di apartemennya dia. Abis itu tuh gue janjian sama si yang punya kamar itu, yang punya unit, dan gue minta tolong Chandra buat temenin gue lah gitu. Dan benar kamarnya itu beda tower sama apartemennya si Chandra. Ya gue pikir nggak apa-apa lah ya. Beda tower tapi nggak jauh. Jadi kalau ada apa-apa gue bisa tuh langsung cus ke towernya si Chandra. Jadi kamar gue ini ternyata ada di lantai 3 di ujung lorong. Jadi kalau gue naik tuh dari lift belok kanan langsung lurus aja di ujung gitu ya. Di sebelah kanan lah pokoknya, di sebelah kanan ujung. Begitu gue masuk ke kamarnya sama mereka gitu ya, gue lihat emang udah ada furniture lengkap lah ya. Menurut gue sih udah kayak hotel. Dan gue langsung bilang ke bokap tuh, gue telepon tuh si bokap video call, terus gue tunjukin kamar aslinya kayak gimana, terus gue bilang kalau gue udah oke gitu. Ya udah, kata bokap gue kalau udah oke ya udah, kita jadiin aja. Nah di situ tuh waktu bertiga itu gue sempat ngobrol sama si yang punya nih. Ya nanya-nanya lah. Ternyata emang si unit ini emang dia sewain aja. Jadi gak pernah dia tinggalin. Buat invest lah katanya. Jadi emang sempat sebelumnya ada beberapa orang yang tinggal di situ. Entah kerja, entah ada yang kuliah juga gitu ya. Terus gue sempat tanya juga tuh. Di sini banyak tetangganya atau enggak, terus dia kenal atau enggak. Dia bilang sih enggak gitu kenal, soalnya emang dia nggak tinggal di situ kan. Tapi yang dia tahu kamar di depan kamar yang kita tempatin ini, kamar gue ini, terus di sampingnya menurut si yang punya ini, setahu dia kosong. Terus ya dia bilang aja kalau misalnya dia mau nanya-nanya, tanya aja di lobby sama security lah. Terus bilang aja kalau emang ada tetangga dia juga mau lo juga mau gue disuruh kenalan gitu. Just in case ya, kalau ada emergency apa-apalah atau mau nitip apa-apalah atau gimana lah gitu ya. Ya udahlah, gue pikir juga ntar aja gampang lah gitu kan. Kalau gue udah pindah, gue juga bakal kenalan lah kalau emang perlu gitu kan. Nah, seminggu kemudian gue pindahan tuh ke unit itu. Gue sih excited ya, nyoba tinggal sendirian gitu. Ya meskipun ya gue sebagai anak pelajar kayak baru gitu tinggal sendirian. Dan di hari pertama gue tuh ditemenin bokap nyokap lah. Ya selain pindahan, ya mereka juga pengen tahu kayak apa sih rasanya di tempat anaknya gitu kan. Ya maklum lah, gue kan anak tunggal gitu kan. Dan ternyata pas udah di sana, jadi gue pagi udah di sana, masukin barang dan lain-lain, ya beres-beres lah ya. Ternyata waktu malam kayaknya tuh sepi banget gitu. Kayak gak ada kehidupan di lorong gue. Ya mungkin karena emang gak banyak ya yang tinggal di lantai itu gitu. Apartemennya sih bagus. Apartemennya bagus. Dan gak yang kesan creepy gimana gitu. Bukan ya gak murah juga sih gitu kan. Nah selanjutnya kalau ya itu kan bokap nyokap sih cuma sehari doang. Terus besok-besokannya kalau malam gitu ya udah kuliah terus udah makan,
kadang-kadang ya sepi kan tuh di apartemen. Ya gue lebih prefer buat nonton Netflix atau main PS lah. Atau kalau emang sepi banget terus gue nggak bisa tidur cepet, gue cabut tuh ke Tower Chandra, yang main-main sampai malam terus balik lagi tidur. Nah, sekitar 2 mingguan lah gue di sana. Kayaknya nggak ada apa-apa, terus kayak ya aman-aman aja lah. Sampai suatu siang gitu ya. Gue inget tuh hari Minggu. Ya karena waktu itu pas libur kan, gue di apartemen siang-siang gitu kan. Gue dengar tuh ada yang gedor-gedor gitu. Gedor-gedor pintu. Buk gitu. Kaget lah gue. Ya namanya juga lagi sepi gitu kan, gak ada suara apa-apa, tiba-tiba ada suara gedor-gedor gitu. Kenceng banget. Ya terus gue kira tuh di depan kamar gue gitu kan, pintu gue maksudnya. Terus ya udah gue langsung keluar, langsung ke arah pintu. Terus gue masih dengar tuh waktu jalan dari kasur gue menuju ke pintu. Nah pas sampai pintu, suaranya udah nggak ada. Ya gue pikir dari mana lah tuh suara gitu kan. Gue balik lagi. Lupa waktu itu gue lagi main PS kayaknya. Terus kayak 5 menit kemudian gedor-gedor lagi tuh pintu. Gue langsung keluar deh. Dan ternyata begitu gue buka pintu, gue dengar tuh si suara gedor-gedor itu ternyata dari pintu depan unit gue. Tapi suara gedor-gedor itu dari dalam. Persis kayak suara gedor pintu gitu loh, kayak. Nah gitu tuh. Kaget banget kan gue. Gue tuh sampai kayak waktu dengar gedoran itu kayak mundur berapa langkah dari pintu gitu. Anjir, gue kayak mau copot tuh jantung gue tuh kayak. Situ karena itu gedorannya terus-terusan gitu ya, kayak bukan kayak lagi ngerjain apa gitu, tapi emang gedor pintu gitu. Terus gue teriakin ya, halo, siapa ya? Terus gue tanya, kenapa? Gitu. Masih digedor itu pintu. Gue pikir emang ada orang kekunci di dalam ya. Mungkin yang punya atau gimana gitu. Soalnya pas beberapa hari lalu tuh, pas weekend juga, gue tuh masih lihat kamar itu tuh kosongan. Gue lihat nggak ada orangnya. Ya apa gue pikir waktu itu cuman lagi dibersihin aja sama yang punya atau gimana. Habis itu waktu gue tanya itu udah kayak nggak ada suara apa-apa lagi. Udah gitu aja. Setelah gue teriakin nggak ada yang jawab. Ya gue pikir ya udahlah, siang-siang ini mungkin ada yang punya kali. Maksudnya yang punya unit itu lagi di dalam, lagi ngapain gitu. Ya kan siang-siang, minggu juga gitu. Ya udahlah, gue juga nggak mikir macem-macem gitu. Terus paginya tuh, besoknya kan gue harus kuliah tuh pagi. Nah di lobby tuh gue ketemu sama security lah, yang emang gue sering ngobrol sama dia juga gitu. Terus gue bilang, kemarin tuh ada suara gedor-gedor gitu di depan rumah gue bilang gitu kan. Kali aja dia tahu yang punya lagi datang atau emang udah ditempatin gitu kan. Terus kayak dia ngecek apa gitu di buku di mejanya. Terus dia bilang enggak kok, emang kosong, dia bilang gitu. Hah? Gue tanya sekalian, gue selama ini belum nanya, jadi berapa orang sih yang tinggal di lantai gue gitu.
Terus si security-nya bilang kalau yang tinggal di lantai gue tuh ternyata cuman ada 5 kamaran lah pokoknya. Tapi posisinya dari lift tuh ke arah kiri gitu. Jadi kayak berseberangan lah sama lorong gue gitu. Nah di lorong gue itu cuman gue doang yang ada di lorong itu. Cuman kamar gue doang yang ngisi gitu. Waduh. Udah gue pikir ya udahlah ya, bodo amat lah. Gue juga nggak peduli. Terus gue tuh juga nggak penakut gitu, ya kan? Nah, persis tuh malamnya, gue inget banget Senin malam. Gue lagi nonton Netflix tuh, gue lupa film apa. Jam 10-an kali ya, jam 10-an malam. Terus gue dengar ada suara gedor-gedor lagi, persis kayak yang kemarin gitu. Gue langsung jalan, sebenarnya gue kesel gitu kan. Gue langsung jalan ke depan pintu, gue buka. Ternyata iya bener, dari depan kamar gue lagi. Dan gue teriakin lagi. Halo, halo, siapa ya, kenapa gitu. Nah, terus kaget gue, soalnya abis itu ada yang jawab dari dalam. Suaranya bapak-bapak gitu. Terus dia bilang, saya kekunci di dalam, bisa tolong bukain gak? Ya gue dengernya gitu ya. Sumpah gue kaget banget. Ada orang yang kekunci di dalam gitu. Tapi gue mikir, terus sambil gue liatin tuh, pintunya baik-baik aja, gak rusak atau gimana. Terus gue jadi kepikir, ini orang gimana caranya kekunci di dalam deh. Ya aneh gitu. Kalau dalam mah tinggal buka aja. Terus gue bilang lagi, kok bisa pak? Emang bapak gak bawa kunci? Bapak yang punya unitnya kan? Gue bilang gitu tuh. Terus gue mikir, kalau bukan yang punya siapa emang? Maling. Karena maksudnya kalau maling juga kan gak ada barang apa-apa waktu itu gue lihat gitu kan. Terus gedor-gedor lagi tuh. Dia bilang, tolong bukain gitu. Gedor-gedor lagi. Wah, sumpah gue langsung merinding. Lari ke bawah gitu ya. Gue manggil, pokoknya gue gak mau kenapa-kenapa gini. Takutnya mungkin orang jahat atau gimana. Gue manggil security lah. Gue turun manggil security. Terus bukan yang kemarin orangnya, security-nya. Tapi gue cerita sambil jalan. Terus gue bilang, temenin gue buat ngecek unit depan kamar gue bilang gitu. Nah setelah gue ceritain, kita menuju ke unit depan itu. Terus sampai di situ nggak ada suara gedor-gedor sih. Terus kita yang ketok, malah si satpamnya gue suruh ketok nih. Halo, si satpamnya gitu, tok 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 tok. Halo, Pak, ada apa Pak? Si satpamnya bilang gitu. Udah berapa kali tuh kita ketok? Ada kali 2-3 menit lah kita coba buat ketok-ketok. Tapi nggak ada jawaban. Wah gila, sumpah di situ. Tadi gue udah merinding, tapi ini gue lebih merinding lagi. Terus si security bilang, Mas, mana mungkin sih ada orang di dalam gitu. Ya selain yang punya unit, kan untuk sampai di sini harus punya akses. Terus dia bilang juga, lagian nggak mungkin juga kan kalau punya akses terus kekunci di dalam, aneh banget. Terus Mas kali yang takut, jadi mikir macem-macem. Terus gue bilang, ya mana gue takut, tadi orang gue lagi nonton.
Terus akhirnya si security tuh turun tuh. Jadilah gue takut beneran. Terus gue bilang sama Chandra, Chan, main PS yuk gitu. Temenin gue gak usah tidur, gue bilang gitu. Ya gengsi aja gue bilang takut sama si Chandra gitu kan. Wah, dari gue telepon Chandra sampai Chandra datang tuh kayaknya lama banget. Padahal paling cuman 15 menit gitu. Sumpah gue takut banget waktu itu. Ya cuman malam itu aja sih yang gue benar-benar takut. Selanjutnya tuh gue dengar beberapa kali lah suara gedor-gedor itu lagi kalau malam. Cuman setiap kali gue dengar si pintu itu digedor-gedor, gue nggak pernah samperin lagi lah. Malah gue gedein tuh suara TV atau kalau gue lagi dengerin YouTube, gue gedein aja kenceng-kenceng. Ya sampai gue terakhir tinggal di situ sebelum pandemi itu, gue pindah ke rumah setelah pandemi, waktu pandemi. Ya waktu gue terakhir di sana, yang jelas kamar depan unit gue itu emang masih kosong, belum ada yang nyewa. Dan gue nggak tahu siapa atau apaan tuh yang ngetok-ngetok atau yang gedor-gedor kamarnya.